sini roha madihamu dohot dame nasiam de mata sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terambil dari surat Paulus kepada Timotius, surat yang pertama, pasal 6 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Aburjuhon ma paraloan hapor syaur nadinggani takut mahanguluan saliling-lilingna aitu sidoho dijauh cara diparhatopot hodo panidangio nadinggan dijolo ni torop sitidangi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seorang atlet yang merindukan kemenangan dalam satu pertandingan atau satu kompetisi, tentu dia harus mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Dia harus mengatur staminanya. Dia harus mengatur waktunya untuk berlatih dan kapan waktunya untuk beristirahat. Jikalau memang dia benar-benar dan menginginkan dapat memenangkan pertandingan itu, tetapi kalau hanya sekedar bertanding tanpa berupaya untuk memperoleh kemenangan, tentu saja orang tersebut tidak akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik mungkin. Itu yang disampaikan pesan oleh Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Bagaimana dia diingatkan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itu berarti iman kita mengajak kita untuk boleh senantiasa konsisten, untuk senantiasa kontinu berkelanjutan, sehingga dengan demikian dia boleh mempersiapkan dirinya dengan baik menghadapi berbagai tantangan, rintangan yang dialami dan dia hadapi, dan itu dijadikan oleh seorang Timotius menjadi sebuah latihan untuk melatih otot-otot rohaninya agar dia tangguh, agar dia kokoh, agar dia kuat ketika berhadapan tantangan demi tantangan dalam menjalankan tugas, yaitu memberitakan Injil. Oleh karena itu menarik sekali ketika dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Maka Timotius diingatkan agar dia tidak menggunakan cara-cara duniawi, menghalalkan segala cara dalam memenangkan pertandingan iman, pertandingan rohani tersebut. Tetapi justru terus-menerus tetap setia berada pada jalur yang ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak mengambil jalan sendiri, tidak menyesuaikan dengan keinginan dan kedagingannya, kemauan kemanusiaannya, dan kemudian membelakangkan yaitu kehendak dan kemauan oleh Allah oleh karena beratnya tantangan, rintangan yang dia alami dan dia hadapi. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini. Demikian juga kita di tengah-tengah kehidupan kita.
Paulus di tengah-tengah masa mudanya seorang yang masih muda, dengan dinamika pelayanan begitu berat dan sulit, yang bisa saja membuat Timotius menjadi lemah oleh karena kurangnya pengalaman, oleh karena usianya yang masih muda, sehingga bisa terjebak kepada sikap yang pragmatis, mengambil jalan pintas, atau banyak lagi sehubungan dengan usia yang masih muda. Tetapi Paulus mengingatkan dia justru harus secara proaktif ketika disebutkan bertanding, berarti mempersiapkan diri dengan baik dalam pertandingan rohani tersebut. Hanya dengan demikianlah kita mampu menentukan dan mampu mengukur otot-otot rohani kita, menentukan kemampuan kita untuk bisa melihat secara jeli apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang tidak di dalam kehidupan kita. Akankah kita setia? Akankah kita mau? Akankah kita ingin terus konsisten, setia, dan mau hidup di jalan Tuhan atau tidak? Atau mungkin sebaliknya. Dan itu pula yang disampaikan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita mau diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita mau diingatkan untuk senantiasa siap sedia menghadapi pertandingan iman tersebut. Dan untuk itulah kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Ketika dipanggil berarti kita mau diajak untuk tidak mudah kompromi, untuk tidak mudah menyatakan ya kepada dunia ini, tetapi justru kita memiliki sikap yang tegas di tengah-tengah dunia ini. Kita memiliki sikap yang jelas, bukan menjadi orang Kristen abu-abu, tetapi justru menjadi orang Kristen yang mampu membedakan antara hitam dan putih. Dan kemudian kita bersedia mengambil sikap yang jelas dan yang tegas, seperti apa yang dimaui dan apa yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah berjalan bersama dengan Tuhan untuk boleh memenangkan pertandingan iman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah mengenal kata menyerah atau mundur atau surut, tetapi justru sebaliknya, dengan semangat berapi-api kita memiliki komitmen yang teguh. Kita rindu untuk boleh memenangkan pertandingan iman tersebut, karena kita tidak dibiarkan menjadi anak yatim piatu oleh Tuhan, sebab Dia bersama dan beserta dengan kita. Karena apa? Karena Yesus tahu batas-batas kemampuan kita. Karena itulah Dia berkata sebelum Dia naik ke surga, bahwa aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Artinya tidak ada waktu, tidak ada ruang yang bisa memisahkan kita dengan Dia, dan bagaimana kita boleh mempercayai Dia di dalam kehidupan kita dengan mengikuti, dengan setia melakukan, mengerjakan apa yang diinginkan dan dimaui oleh Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Karena itu, marilah terus bertanding di tengah-tengah dunia ini dan menangkanlah pertandingan itu bersama dengan Allah, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan, yang harus kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.